Bab 023. Andara membolak-balikan map itu, tapi di situ sama sekali tidak ada nama dari pengirimnya. Namun, karena Andara merasa penasaran, akhirnya ia pun membuka map yang diberikan oleh Pak Li. Dan ternyata setelah dibuka isinya adalah sebuah buku. Buku apa ini? Ucap Andara. Alana yang melihat jika Andara kini sedang memegang buku diarinya itu langsung membelalakkan matanya. Ia terkejut sekaligus takut di mana di buku itu terdapat tulisannya yang mencurahkan isi hatinya. Di sana ada banyak perasaan kecewanya pada Stefano dan juga Diandra, karena mereka berdua telah mengkhianatinya dengan sangat kejam. Andara membuka buku itu dan di dalamnya terdapat sebuah tulisan. Kau akan tahu siapa istrimu sebenarnya. Andara kini langsung melihat ke arah Alana, dan sangat terlihat jelas jika kini wajah Alana terlihat sangat pucat. Ia jadi semakin penasaran dengan isi dari buku itu. Sedangkan Alana, kini ia hanya pasrah saja. Ia tidak mau mengambil buku itu dan membiarkan buku itu dibaca oleh Andara. Jika memang Andara akan membencinya dan juga menceraikannya, maka ia sudah siap. Meskipun pada kenyataannya hatinya tidak akan pernah bisa menerima jika ia sampai kehilangan Andara. Alana tahu jika orang yang mengirimkan buku itu pasti adalah Noah. Karena dialah orang pertama yang telah mengambil buku itu dan membaca isinya. Hingga ia memperlakukan Alana seperti tadi. Pria itu memaksa Alana untuk menerima cintanya. Noah memang benar-benar gila. Alana tidak menyangka jika selama ini ternyata Noah memiliki perasaan padanya. Andara membaca lembar demi lembar tulisan yang terdapat di buku itu, sambil sesekali ia melihat ke arah Alana dengan tatapan yang entahlah. Alana tidak tahu seperti apa perasaan Andara saat ini setelah ia membaca semua yang ada di dalam buku itu. Alana tidak berhenti menangis, karena sebentar lagi ia pasti akan kehilangan Andara untuk selamanya. Ia merasa dunia ini begitu kejam, ia kehilangan cinta untuk yang kedua kalinya. Dan untuk yang kedua kalinya, hatinya hancur berkeping-keping. La tidak menyangka jika cinta yang baru tumbuh itu harus kandas dan berakhir seperti ini. Setelah selesai membaca buku itu, Andara tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi meninggalkan Alana sendiri di sana. Hati Alana semakin sakit saat melihat Andara yang bahkan tidak mau lagi melihat wajahnya. Andaikan ia jujur mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Seharusnya ia mengatakan yang sebenarnya pada Andara. Tapi sungguh Alana sangat mencintai pria itu. Andara keluar dari kamarnya dan masuk ke dalam kamar Stefano. Tanpa aba-aba Andara langsung melayangkan pukulannya tepat di wajah Stefano. Baf 8. Seketika Stefano yang sedang berbaring di kasur langsung ditarik dan dipukul oleh Andara, hingga wajahnya langsung lebam dan sudut bibirnya mengeluarkan darah. Pah! Aku tidak pernah menyangka jika kau tumbuh menjadi pria yang brengsek, Stefano. Tunjuk Andara pada Stefano. Ia sungguh merasa sangat kecewa mengetahui anaknya adalah seorang bajingan. Kenapa ia begitu sangat tega melakukan hal itu pada Alana? Apa maksud Papa? Tanya Stefano, ia mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya. Kau masih bertanya kenapa? Kau itu pria kurang ajar, brengsek. Hanya karena nafsu belaka kau sampai mengkhianati cinta yang begitu tulus. Sentak Andara pada Stefano. Jadi, Papa sudah tahu. Tanya Stefano dengan tersenyum sinis, ia kini menatap nyalang pada Andara. Stefano bangkit dan berdiri sejajar dengan Andara. Aku sudah tahu semuanya,
aku tidak pernah menyangka jika selama ini aku telah membesarkan seorang bajingan. Baguslah kalau papa sudah tahu, kalau begitu kembalikan Alana padaku. Karena dia hanya mencintaiku, dia menikahimu hanya karena ingin membuatku cemburu. Buff. Andara kembali memukul Stefano, ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut putranya itu. Berani sekali kau meminta istriku. Sampai kapanpun Alana akan tetap menjadi istriku. Tidak akan aku biarkan siapapun merebutnya dariku. Papa egois. Papa tahu jika kami saling mencintai, tapi papa malah menginginkan dia agar tetap menjadi istrimu. Hardik Stefano. Cintanya padamu telah lenyap, bersamaan dengan pengkhianatan yang telah kau lakukan. Sadarlah Stefano, sebenarnya kaulah yang egois. Kau serakah. Untuk kali ini kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Karena Alana akan tetap menjadi milikku. Dan aku juga tidak akan diam saja, karena aku akan merebut Alana darimu, Pah. Coba saja kalau kau bisa. Karena kau akan berhadapan denganku jika kau ingin memilikinya. Tunjuk Andara pada Stefano. Lalu ia pun pergi meninggalkan kamar Stefano dengan membanting pintu kamar itu dengan sangat keras. Andara kembali ke kamarnya untuk melihat Alana. Sekarang ia mengerti kenapa ia menangis dan terus mengatakan jika ia mencintainya. Alana. Panggil Andara, tapi di kamar itu ternyata kosong. Tidak ada siapapun di sana, dan kemana Alana? Andara membuka pintu kamar mandi tapi ternyata ia pun tidak ada di sana. Andara pun hendak pergi keluar tapi ia melihat secarik kertas di atas nakas, dan Andara pun mengambilnya. Maafkan aku, sungguh aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu dari dalam lubuk hatiku. Tapi saat ini kau pasti sangat membenciku. Tidak apa-apa, aku mengerti karena itu semua memang karena kesalahanku. Mas Andara, terima kasih untuk waktu yang begitu indah yang pernah kita lalui bersama. Aku tidak akan pernah melupakan hal itu, kau adalah hal terindah yang pernah ada dalam hidupku. Dan semua itu akan 9. Kujadikan kenangan indah yang akan selalu terukir indah ada dalam hatiku. Sekali lagi maafkan aku. Aku mencintaimu. Alana. 10. Andara panik karena tidak mendapati Alana di kamar, apalagi dalam surat itu ia mengatakan kalau ia akan pergi meninggalkannya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Andara tidak bisa hidup tanpa Alana, ia sangat mencintai istrinya itu. Salahnya tadi yang tidak mengatakan apa-apa saat ia hendak pergi keluar kamar. Namun, itu semua bukan karena Andara marah dan kesal pada Alana. Melainkan ia kecewa pada Stefano putranya. Ia tidak pernah menyangka jika Stefano akan setega itu mengkhianati Alana. Kenapa putranya bisa menjadi pria bejat yang mampu mengkhianati pasangannya dengan begitu kejam? Andara sungguh kecewa, ia merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Padahal selama ini ia selalu mengajarkan nilai-nilai baik pada Stefano. Ia selalu mendidiknya menjadi pria sejati dan bertanggung jawab. Tapi justru ia malah menjadi pria yang bejat. Andara pergi keluar kamarnya dan menuju keluar, ia ingin menyusul Alana yang kini pasti berada di rumah ibunya. La ingin menjelaskan pada Alana, jika ia sama sekali tidak membencinya. Justru Andara semakin mencintainya setelah mengetahui betapa Alana juga mencintainya. Namun, dari belakang Stefano kembali memanggilnya.
Pah, Stefano berjalan menghampiri Andara. Dengan berdecak kesal Andara pun berbalik dan melihat Stefano yang babak belur menghampirinya. Kenapa? Tanya Andara, ia masih kesal dan kecewa pada putranya itu. Di mana Alana? Aku ingin bicara dengannya. Tanya Stefano, rupanya ia masih tetap tidak tahu malu atas apa yang telah ia lakukan. Tanpa menjawab pertanyaan dari Stefano, ia pun pergi meninggalkan Stefano. Rasanya malas sekali jika harus mendengarkan ocehan Stefano yang sama sekali tidak penting. Pak, aku bertanya di mana Alana? Stefano bertanya dengan setengah berteriak. Andara yang kesal pun kembali berbalik, kenapa? Mau apa kau menanyakan istriku? Tanya Andara dengan penuh penekanan. Ia malah dengan sengaja menyebut kata istri agar Stefano paham dan sadar diri, jika wanita yang ia tanyakan padanya itu adalah istri papanya. Istri yang tidak mencintai papa maksudnya. Tutur Stefano dengan nada mengejek, seolah di sini ialah pemenang hati Alana. Emosi Andara yang memang masih belum stabil itu pun langsung kembali memukul wajah Stefano. Baf! Hentikan omong kosongmu, Stefano. Andara. Pekik Lydia, ia terkejut saat melihat Andara tengah memukul cucunya. Dengan tatapan nyalang Andara melihat ke arah Lydia, amarahnya bertambah saat melihat wanita itu masih membawa Kayla ke rumahnya. Jangan berteriak di rumahku. Geram Andara, saat ini ia masih menahan emosinya, karena ia tidak mau sampai berbuat kasar pada perempuan. Andara, kau benar-benar tidak sopan. Lydia bicara dengan nada tinggi pada Andara. 11. Maka bersikap baiklah, jika ingin aku bersikap sopan. Dan jangan bawa lagi orang lain ke rumahku. Karena aku tidak suka ada orang asing berkeliaran di sini. Andara menatap Kayla dengan tatapan tidak suka padanya. Hingga Kayla pun menundukkan kepalanya, mungkin saat ini ia merasa malu karena Andara bersikap tak ramah padanya. Tapi dia keponakanku, Andara. Kalau begitu kau bawa saja ke rumahmu, karena rumahku bukan tempat penampungan. Kayla yang sakit hati karena ucapan Andara langsung pergi sambil menangis. Ia tidak menyangka jika Andara akan tega mengatakan hal itu padanya. Lydia pun kesal karena tidak terima dengan perkataan Andara yang dianggap tidak sopan. Menurutnya itu sangat keterlaluan. Andara, kau sangat keterlaluan. Kau tidak bisa bersikap seperti itu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jika perlu kau juga bisa membereskan barang-barangmu, dan pergi dari sini. Tidak pernah ada yang mengundangmu untuk tinggal di sini. Ucap Andara lalu ia pun pergi meninggalkan mereka berdua, ia benar-benar merasa muak. Saat ini perasaannya sangat kacau, banyak sekali kenyataan yang tidak ia ketahui. Kini Andara sadar kenapa Alana selalu bersikap ketus pada Stefano, ia juga pernah mengatakan jika ia adalah seorang pengkhianat. Kini ia paham atas semua sikap Alana, ia juga masih sangat ingat bagaimana ia menghabiskan malam itu dengan Alana. Andara ambil kesuciannya, Andara rusak hidupnya. Andara juga telah merusak masa depannya. Sebegitu sakitnya hati Alana, hingga ia rela mengorbankan hidupnya demi membalas semua rasa sakit, juga kecewa atas pengkhianatan yang ia dapatkan. Andara berjanji jika ia akan selalu membahagiakan Alana, ia akan terus mencintai perempuan cantik yang kini menjadi satu-satunya wanita penghuni hatinya. Tunggu aku Alana, aku akan membawamu pulang. Kau memang salah Alana, kenapa kau tidak menceritakan semuanya pada ibu?
Seharusnya kau jujur, saat kau sudah mencintainya. Jangan terus berbohong, pasti Andara saat ini sangat kecewa padamu, ucap Hera, ia membelai rambut panjang Alana. Sejak pulang, ia tidak berhenti menangis karena menyesal telah mempermainkan Andara. Andai waktu bisa ia ulang, ia tidak akan menulis semua keluh kesahnya di buku sialan itu. Akan ia pendam sendiri semuanya. Hera melihat ke arah ponselnya, oh rupanya sudah sampai, bagaimana ini ibu mau pergi? Ucap Hera. Hari ini ia memang akan pergi ke rumah adiknya yang ada di desa, lusa adalah acara 4 bulanan keponakannya yang menikah waktu itu. Dan adiknya mengundang Hera agar bisa hadir dan berkumpul dengan kelu Stefanonya di desa. Ibu mau kemana? Tanya Alana masih sesenggukan. Ibu mau ke rumah pamanmu, ibu kan sudah katakan waktu itu padamu. Jawab Hera. Pantas saja ibunya ini sudah sangat rapi saat ia datang kemari. Rupanya ia mau pergi, lalu bagaimana dengannya jika Hera pergi? 12. Bu, aku ikut saja ke rumah paman. Ucap Alana. Kau yakin akan ikut? Tanya Hera, karena biasanya anaknya ini paling malas jika diajak pergi. Iya, aku tidak mau berada di sini. Aku pasti akan kesepian. Baiklah, mobilnya sudah datang. Sebaiknya kita bersiap. Jawab Hera. Alana yang memang kebetulan sudah berkemas dari rumah Andara pun langsung bisa pergi tanpa harus bersiap lagi. Karena semua kebutuhannya sudah ada di sana. Hera dan Alana pun menuju taksi yang sudah menunggu di luar, sengaja Hera memesan taksi untuk pergi ke halte bus. Kedua orang itu pun naik ke dalam mobil dan meninggalkan rumah. Dari rumahnya Diandra melihat jika ibu dan anak itu tengah pergi, dan membawa tas yang cukup besar. Sepertinya mereka akan pergi jauh dengan waktu yang lama. Diandra tersenyum senang, karena dengan begitu Alana tidak akan mengganggu Stefano. Ia muak setiap kali melihat Stefano yang selalu memandang Alana dengan tatapan kagum dan penuh kerinduan. Sebenarnya Diandra tidak mau mengakuinya, tapi yang ia lihat jika Stefano masih sangat mencintai Alana. Dan Diandra pun tidak rela, ia tidak mau jika Stefano kembali pada Alana. Apalagi jika sampai meninggalkannya. Tak berselang lama setelah taksi itu pergi, tibalah mobil Andara terparkir di depan rumah Alana. Ia merasa heran kenapa Andara tiba-tiba ada di sana, dan di saat Alana pergi. Tunggu dulu, apa rumah tangga mereka kini sedang dilanda masalah? Oh ya ampun, jika itu benar Diandra akan senang. Ia bahagia karena Alana yang sombong itu akan dicampakkan oleh Andara. Kalau saja Stefano tidak bisa ia dapatkan, dan Andara bisa menjadi miliknya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuknya. Bayangan-bayangan kurang ajar pun sudah ia berseliweran dalam otak jahatnya. Dilihatnya Andara yang sedang kebingungan, pria tampan itu pasti sedang mencari Alana. Ya, Diandra baru menyadari jika Andara itu sangat tampan. Wajahnya sangat berharisma, tapi ada yang aneh sebenarnya. Kenapa wajah Andara sama sekali tidak mirip dengan Stefano? Tapi masa bodoh, siapa yang peduli wajahnya mirip atau tidak? Yang terpenting saat ini adalah menggoda Andara agar ia bisa jatuh ke dalam pelukannya. Om, panggil Diandra. Kini wanita penggoda itu menghampiri Andara yang sedang berada di depan rumah Alana. Andara pun melihat Diandra dengan tatapan tidak suka, entah kenapa ia merasa muak melihat gadis itu.
Ada apa? Ketus Andara. Ada yang aneh dengan Andara karena tidak biasanya pria itu bersikap ketus ataupun tidak ramah padanya. Tapi siapa peduli, yang terpenting saat ini Diandra harus mengeluarkan pesonanya. Om mau mencari Alana? Tanya Diandra dengan tersenyum menyebalkan. Kau pikir aku kemari mencari siapa? Seru Andara tidak suka. Diandra mengerucutkan bibirnya kesal, kenapa pria tampan ini ketus sekali padanya. Lihat saja, Diandra akan membalas sikap Andara yang telah menyinggung perasaannya.